Halo guys, ini buat kalian yang kemarin nanyain mesin buat usaha. Jadi kan kemarin kalau yang udah nonton konten kita sebelumnya tentang RB Noodle, jadi kita ada review RB Noodle yang canggih banget guys. Jadi dengan satu mesin, hanya masukin tepung, air, dan lain-lain, nggak usah nunggu lama-lama, 3 menit jadi mie-nya. Nah kalian belum lihat, tonton dulu sebelumnya ya, biar nyambung. Nanti balik lagi kemari. Oke? Jadi itu bisa bikin mie kecil, mie gede, bisa bikin makaroni. Buat kalian nih, peluang bisnis bikin mie makaroni, itu keren banget. Rasanya juga enak, teman-teman. Kemarin kita bikin di kantor, di rumah juga bisa kita bikin. Terus rasanya enak banget tuh, boleh coba inspirasi bisnis. Mie ini juga sama guys, ini bisa bikin mie apa aja, tapi tidak secanggih RB Noodle. Kalau RB Noodle yang kemarin kita review itu kan dia masukin tepung aja, telur, terus 3 menit jadi. Tinggal kita olah, resepnya juga udah ada. Kalau ini berbeda, mixernya harus menggunakan mixer tersendiri. Lebih cocok pakai horizontal mixer guys. Cuman kalau misalnya kalian, masa beli lagi? Kayaknya saya nggak perlu deh. Saya punyanya planetary mixer yang kecil seperti ini, yang kemarin gara-gara review Indra Eskon lihat dan Anda akhirnya punya di rumah. Bisa pakai ini. Ini yang tipe B7 yang kita pernah review juga, atau pakai Mito ini juga bisa guys. Ini sekali aduk ini kalau 400 gram masih oke lah buat adonan mie 400 gram masih oke, 200 gram, 300 gram pakai ini udah cocok. Jadi tinggal aduk. Ingat ya, adukannya pakai yang ini nih, yang hook. Nah kalau ini harganya kurang lebih 2 jutaan sampai 4 jutaan, tinggal Anda maunya punyanya apa. Nah kalau tipe yang mesin gilingnya ini harus pakai seperti ini. Dia ada versi manual, ada versi listriknya. Yang di sebelah saya ini listrik, karena capek. Kalau manual kan tenaga sampai gede banget kan. Listriknya juga sangat kecil. Ini kurang lebih tadi kita cek sekitar di bawah 50 watt guys, tanpa beban. Kalau ada beban kurang lebih maksimal 300 watt. Jadi makin keras, makin tipis, dia biasanya menggunakan listrik yang lebih besar, kurang lebih 300 watt dengan tegangan 220 volt stabil ya. Kapasitas produksi dia guys, ini bisa 15 kilo sampai 20 kilo per jam. Jadi range-nya itu 15 sampai 20 kilo. Jadi kalau Anda usahakan biasa 10 kilo udah banyak lah. 1 kilo itu kemarin saya coba bikin bisa jadi sekitar 10 biji. Kalau 1 kilo saya campur adonan bla 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 bla. Satu resep itu bisa jadi kurang lebih 10-11 biji guys. Itu murah banget. Kemarin kita udah hitung kalau satu resep itu sekitar 15.000, jadinya 1 biji cuma 1.000 lebih. Anda belinya sendiri berapa? Itu kan sekitar 2.000, 3.000. Ini peluangnya keren banget. Belum lagi taruh bumbu, taruh daging segala macem, cuannya bisa 4-5 kali lipat guys dengan hanya usaha mie aja. Mie kan banyak. Siapa di Jakarta, di Indonesia yang nggak makan mie? Saya aja suka makan mie. Ini mesin ini cara pakainya semua sama. Jadi hanya on off aja. Jadi ini kan ada covernya ya, jadi ada baut. Oke, tinggal baut. Dia udah ada ininya, bentuknya, motifnya. Terus ini buat taruh adonan. Jadi adonan ntar masuk sini, dia turun, nanti digulung, bisa digulung sini. Setelah itu nyalainnya tinggal di ini aja nih, on off. Tinggal dipencet. Tinggal matiin. Nah sebagai informasi nih guys, ini kan lampu nyala nih, mau hidup atau mati kan lampu nyala terus. Kenapa? Karena mesin mie ini cukup bahaya guys. Ini kalau masuk tangan, masuk apapun, ini bisa jepit, ya lumayan. Masa bisa rata dan tangan kita kan. Makanya diingatkan, ini ada strumnya, takutnya dimainin. Kalau misalnya dia mati, dikiranya nggak ada strum, dimainin aja, ini bahaya. Makanya diingatin dikasih lampu biar nyala. Hampir semua mesin mie, termasuk NOD 200 yang lebih besar ini juga sama guys. Di atas NOD 200 ada yang namanya DZM 300, dia 30 cm, ada yang 35 cm, macam-macam. Di atasnya lagi ada yang lebih gede lagi. Nah, untuk pertama kali kalau misalnya masuk kan adonan itu pas keluar sini masih nyemek-nyemek gitu kan. Kita masukin untuk ukuran yang tebal dulu guys. Jadi kalau yang tipe DHH ini enak sudah tuasnya. Ini ukuran tebal dulu nih. Kita bikin dia tebal. Nah, saat dia udah mulai halus, pelan-pelan kita turunin, kita bikin dia halus sampai yang kita butuhkan, yang kita mau. Tergantung mie apa yang kita mau buat. Mie lebar, mie kecil, itu halusannya beda-beda. Intinya seperti itu. Nah, untuk mesin mie ini yang perlu kalian perhatiin itu benar-benar permukaannya harus halus ya. Harus mulus, biar dia kenyal, enak, hasilnya bagus, maksimal. Terus, banyak juga pertanyaan nih. Mesin mie ini permukaannya stainless bukan? Bukan guys. Jadi jangan salah paham, ini baja campuran, jadi dia ada berbagai macam metal. Kenapa bukan stainless? Karena kalau stainless cenderung nggak kuat guys. Cenderung kalau stainless itu kan biasanya tipis ya. Jadi kalau kena beban dia gampang meleotnya. Kan mie itu kan keras, gampang meleotnya. Makanya
dicampur baja. Karena dia baja, dia memang kuat, tapi kekurangannya adalah ini bisa berjamur guys. Kalau misalnya habis dipakai, ini kan masih baru ya. Kalau misalnya habis dipakai, biasanya kan dia kena tepung, kena apa tuh, ada garam atau apa. Nah ini bisa membuat si permukaannya ini berjamur, hitam-hitam gitu guys. Nah terus gimana biar nggak ada? Biasanya kita olesin, saya kasih saran itu kalau diolesin minyak sayur. Jadi kasih minyak sayur, dinyalain nih, ya kan? Diolesinnya minyak sayur, biar permukaannya licin. Nah itu bisa membantu mengurangi proses korosinya. Kalau dia udah mulus, udah rata, kita udah sesuai yang kita mau, mie-nya itu cetak dari sini guys. Ini buka, ini dikeluarin. Mau tipe yang DHH 180 atau seperti ini, atau yang NOD 200, dia pisaunya kurang lebih seperti ini. Ini 18 cm, kalau NOD 200 itu 20 cm dan seterusnya. Pisaunya begini, ini dual size. Jadi dia bisa ukuran mie lebar 6 mili atau ukuran mie biasa. Mie biasa itu 2 mili. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, sebelah sini nih, ini kalau mie kecil, dia ngambil yang ini 2 mili, ukuran standar. Ya kan? Kalau yang lebarnya dia ambil yang posisi ini. Kalau mau yang halus, kita tekan ke dalam, habisin aja. Ini jadinya dia ambil pisau yang kecil nih, kecil-kecil ini. Tapi kalau misalnya mau yang lebar, dia dibuka. Mau tipe apa ya guys, sama aja ya. Mau yang kecil, mau yang gede, kurang lebih seperti ini. Yang dual size. Cara pasangnya nih, ini juga penting nih, pas masukin, ini namanya mesin usaha, jadi butuh effort sedikit, effort lebih, nggak secanggih mesin kita review sebelumnya. Kita masukin. Nah, ini kan kalau kita masukin gini nih, ternyata dia belum masuk banget ya, nggak bisa dikunci. Caranya gimana? Biasanya saya begini nih, buka, nah, baru kita kunci. Jadi cara pakai gitu aja guys. Kalau yang kayak gini-gini gampang banget. Jadi kalau teman-teman mau buat usaha, jangan pakai yang kemarin kita review, pakai yang model ini aja. Ada yang NOD 200 yang lebih gede dari ini, standar banyak orang pakai juga. Ada yang DH 180C seperti yang ini. Terus kalau mau giling, bawahnya copot dulu ya. Jadi pisaunya dikeluarin, giling, udah halus. Terus kita mau buat mie-nya, mau cetak mie-nya, baru kita pasangin si pisaunya, adonannya turun, dan akhirnya jadi mie seperti cuplikan yang kita kasih sebelumnya. Oke guys, itu aja. Kalau misalnya tanyaan silahkan komen di bawah. Silahkan kepoin juga Instagramnya Indra Eskom dan @officialcointv. Pertanyaan apapun kita kasih ke situ, nanti tim kita akan jawab. Oke, saya Indra pamit. Sampai ketemu di inspirasi berikutnya. Bye-bye.